Massage. Pregnancy massage adalah terapi pijat yang diberikan selama kehamilan dan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Pregnancy massage yang baik hanya dianjurkan pada usia kehamilan mulai dari trimester 2 dan dengan dosis 2 kali dalam sebulan dengan lama durasi maksimal 1 jam 30 menit. Ini adalah titik-titik kontraindikasi yang perlu kita hindari pada saat melakukan proses pregnancy massage karena daerah ini dapat mengakibatkan terjadinya kontraksi sebelum waktu persalinan. Yang perlu diperhatikan dalam proses pemijatan, yang pertama itu posisi saat pemijatan. Ada beberapa posisi yang aman untuk ibu hamil dalam melakukan proses pemijatan. Posisi duduk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama posisi yang menghadap tembok atau sandaran kursi dengan bantal diletakkan pada perut. Kemudian posisi yang kedua itu sangat disarankan bagi wanita dengan kehamilan kembar. Kemudian posisi menyamping atau dianjurkan untuk miring kiri, gunakan cukup bantal untuk menyangga kepala dan leher, tambahkan bantal. Untuk menyangga sendi panggul, posisi lutut satu garis dengan kepala dan throw center. Selanjutnya ada semi polar atau setengah duduk. Posisi ini disarankan mulai dari kehamilan 23 minggu. Gerakan pertama yaitu pijat di bagian alis. Kemudian dilanjutkan dengan pijat bagian dahi. Kemudian gerakan sedikit memutar dan menekan di pangkal alis. Setelah itu gerakan memutar bulat-bulat kecil dari ujung alis sampai ke pelipis. Kemudian pijat samping kepala ibu. Masih dipijat samping kepala dan tanyakan kepada ibu tentang kekuatan pijatan supaya ibu lebih nyaman. Kemudian tekan pada bagian bawah kepala. Yang terakhir yaitu pijat bagian leher dan pundak. Gerakan yang pertama yaitu eprulage dilakukan dengan pengusapan pada bagian tangan mulai dari pergelangan tangan hingga ke pangkal lengan. Gerakan selanjutnya yaitu V-stroke. Dengan jari membentuk huruf V, kemudian lakukan pemijatan dari pergelangan tangan hingga ke pangkal tangan. Gerakan selanjutnya yaitu lip stroke, yaitu membuat bentuk tulang daun atau setengah lingkaran. Gerakan dilakukan dari pergelangan tangan hingga pangkal tangan. Selanjutnya yaitu gerakan chisel fist dengan melakukan gerakan menggunakan buku-buku jari. Dilakukan dari pangkal tangan hingga ke ujung lengan. Gerakan yang terakhir yaitu pinjer roll. Gerakan dengan melingkar di jari-jari ibu. Langkah pertama, letakkan kedua tangan menghadap ke atas, lalu temukan titik pemijatan di bawah pergelangan tangan, tekan searah jarum jam. Ini dapat dilakukan sampai rasa mual ibu berkurang. Langkah kedua, di sela-sela ibu jari, temukan titik pemijatan, tekan searah jarum jam. Lakukan juga sampai rasa mual ibu berkurang. Langkah ketiga, di ujung jari manis, tekan dengan jari telunjuk dan ibu jari.
Posisikan pasien pada posisi yang nyaman, dapat dengan posisi miring. Kemudian, baluri seluruh punggung mulai dari daerah bahu ke daerah gluteal. Kita baluri menggunakan oil massage. Bergeser bolak-balik. Kemudian lakukan pula di daerah bahu ke daerah otot pinggang. Selanjutnya mengurut dari daerah bahu ke daerah gluteal secara menyerang dari daerah sisi kanan ke daerah sisi kiri. Lakukan ini secara bergantian. Nah, selanjutnya yaitu massage ibu hamil bagian paha, oke? Nah, yang pertama kita melakukan teknik effleurage. Nah, teknik ini dilakukan melalui pengusapan dari lutut hingga ke pangkal paha. Nah, dengan gerakan ringan, sedang tanpa tekanan. Bahkan selanjutnya yaitu V-stroke, yaitu melakukan gerakan sama dari lutut hingga pangkal paha. Nah, gerakan ini dapat dilakukan dengan dua sisi, yaitu kiri dan kanan. Selanjutnya, kita melakukan gerakan love kneading, yaitu dimulai dari lutut hingga ke pangkal paha, dengan membentuk huruf love dari atas ke bawah. Nah, untuk selanjutnya itu kita melakukan gerakan lift stroke, yaitu melakukan gerakan seperti tulang daun atau setengah lingkaran. Nah, dilakukan dari lutut hingga ke kepala paha. Sama dilakukan dari sisi kiri dan kanan paha ibu. Nah, selanjutnya yaitu gerakan Chilvis, yaitu melakukan gerakan dengan buku jari, bisa menggunakan satu atau dua lengan secara bergantian. Nah, selanjutnya yaitu splitting hamstring, yaitu kita melakukan dengan tangan dominan, kemudian tangan kiri kita letakkan di punggung tangan. Nah, jadi tangan kanan sebagai tumpuan. Nah, kita melakukan tekanan perlahan, berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan, yaitu selanjutnya criss cross. Itu kedua telapak tangan kita berada di atas paha ibu, kemudian bergerak maju mundur cantik. Nah, selanjutnya itu melakukan compression, yaitu kedua tangan kita rapatkan, kemudian kita lakukan tekanan dari lutut hingga ke pangkal paha, berangkat dengan tekanan, pulang tanpa tekanan. Nah, setelah itu kita melakukan effleurage. Nah, teknik effleurage ini dilakukan di sesi terakhir.